Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Raffi Effendi dari 12 IPA 6 akan menjelaskan pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Yang pertama adalah mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induk. Lalu sel mitosis itu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh somatis, terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak atau regenerasi, berlangsung satu kali pembelahan. Lalu satu sel induk menghasilkan dua sel anak, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk. Mitosis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu interfase, profase, metafase, dan anafase, telofase. Pada tahap interfase terjadi proses persiapan dan penimbun energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Di sini saya akan melihatkan gambar interfasenya, oke? Ini adalah sel mitosis pada tahap interfase. Interfase juga mempunyai tahap menjadi tiga, yaitu fase G1, gap pertama, fase S sintesis, dan fase G2, gap 2. Fase G1 disebut juga fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembang sitoplasma, cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Yang kedua adalah fase sintesis. Terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Di sini saya akan melihatkan gambarnya ya. Nah, ini adalah siklus selnya. Yang pertama G1 yaitu persiapan untuk sintesis DNA. Yang kedua ini replikasi DNA. Yang S-nya yang G2 yaitu persiapan untuk pembelahan mitosis. Langsung ada mitotik fase, profase, metafase, anafase, telofase yang akan dijelaskan nanti. Yang kedua ada tahap profase, yaitu benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. Kromosom mengganda atau berpasangan membentuk kromatida. Sentriol berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang tidak memiliki sentriol. Dari masing-masing sentriol, mikrotubulus membentuk serat gelendong pembelahan. Benang spindle contohnya. Membran nukleus dan nukleolus lenyap, tidak ada ya. Benang spindle mengatur diri sedemikian rupa sehingga membentuk pancaran aster. Ini ada contoh gambarnya ya. Pada tahap profase. Yang ketiga ada metafase. Metafase kromatida mengatur diri dan berjejer di bidang pembelahan, bidang ekuator. Pada fase inilah saat yang tepat untuk menghitung jumlah kromosom suatu sel. Ini contoh gambarnya metafase. Pasangan kromatik bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentroma melekat atau terikat pada benang-benang spindle. Ini benang-benang spindle-nya ya, yang warna putih. Yang keempat ada tahap anafase. Terjadi pembelahan inti karyokinesis melalui pembelahan sentromernya.
Kedua, akibatnya kromatid berpisah disebabkan adanya pengaruh enzim DNA. Ketiga, kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan, benang-benang spindel memendek. Ini adalah contohnya. Tahap awal anafase. Setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Ini yang tahap awalnya. Yang terakhir adalah tahap akhir. Kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Ini membran selnya ya. Yang terakhir ada tahap telofase. Kromatid telah sampai di masing-masing kutub. Kromatid menipis dan memanjang terjadi kromatin. Membran inti terbentuk kembali, benang spindel menghilang, membran nukleus dan nukleolus terbentuk kembali. Terjadi pembalahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Ini ada contoh gambarnya ya. Kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Seperti ini ya. Contoh gambarnya. Ini ada proses pembelahan mitosis. Yang pertama interfase ya. Kedua profase, ketiga metafase, keempat anafase, kelima telofase, dan terakhir ada sel anaknya. Selanjutnya kita akan ke pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi. Mari kita lihat. Meiosis, pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin gametogenesis, kecuali gametogenesis pada tumbuhan lumut dan paku. Kedua, berlangsung dua kali pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2. Satu sel induk menghasilkan 4 sel anak, jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Meiosis 1 mirip mitosis kecuali tahap profasenya. Terdapat sangat banyak perbedaan. Meiosis kedua identik dengan mitosis, bedanya pada meiosis 2 tidak terjadi lagi duplikasi kromosom. Tujuan meiosis yaitu mempertahankan jumlah kromosom keturunan atau generasi. Lalu terjadi pada bakal sel kelamin membentuk gamet, diantaranya yaitu ovum dan sperma, memungkinkan terjadi rekombinasi genetik atau variasi. Selanjutnya kita akan masuk ke meiosis 1 pada tahap profase 1. Pada profase 1 memiliki 5 tahap, yaitu ada leptoten, benang-benang kromatin menjadi kromosom, ada zigoten, sentrosom membelah, dan masing-masing sentriol ke kutub yang berlawanan. Sementara itu kromosom homolog berpasangan disebut kromosom divalen. Proses ini disebut sinapsis. Ketiga ada pakitan. Tiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatid sehingga masing-masing terbentuk 4 kromatid atau tetrad yang menyatu melalui satu sentromer. Keempat ada diploiden. Kromosom homolog memisahkan diri dari pasangannya. Saat berpisah ada kemungkinan terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over pada daerah perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma. Yang terakhir ada diakinesis. Sentriol telah sampai di kutub masing-masing, terbentuk benang spindel atau serat gelendong, membran nukleus dan nukleus lenyap. Yang kedua ada tahap metafase 1. Pada meiosis 1, kromosom homolog disebut tetrad berjejer berhadapan di bidang ekuator
Masing-masing kromosom melekat benang spindle pada sentromer. Yang ketiga ada anafase 1, terjadi karyokinesis. Kromosom homolog atau disebut tetrad ini berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Benang spindle memendek. Yang keempat ada telofase ke-1. Kromosom homolog telah sampai di kutub masing-masing. Serat gelendong lenyap atau terlihat lagi. Membran nukleus dan nukleus terbentuk kembali. Terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis sehingga terbentuk 2 sel anak. Yang kedua ada meiosis 2. Ada tahap fase keduanya. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dari sentriol tampak benang spindle keluar seperti pancaran aster atau bintang, membentuk nukleus dan nukleus lenyap. Lalu ada metafase kedua, kromosom berjejer di bidang ekuator. Benang spindle melekat pada sentromer. Yang ketiga ada anafase 2, terjadi pembelahan inti karyokinesis. Kromatid berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Benang spindle memendek. Yang keempat ada telofase kedua. Kromatid telah sampai di kutub-kutub masing. Membran nukleus dan nukleus terbentuk kembali. Terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Selanjutnya saya akan melihatkan gambar-gambar pada meiosis 1 dan meiosis kedua. Nah, ini adalah gambar-gambar tahap profase 1 atau meiosis ke-1 ini. Ada leptogen seperti ini, zigoten juga seperti ini, membran inti ini ya, yang berwarna ungu menjadi pengadaan kromosom atau koordinasi. Zigoten pembentukan bivalen atau sinapsis. Ada pakitan seperti ini gambarnya. Lalu ini ada diploiden kiasma itu yang berwarna birunya ya, terbentuk kiasma kompleks sinapsis mulai menghilang. Yang terakhir ada diakinesis, pembentukan membran inti sel. Fotonya seperti ini gambarnya. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Profase 1 seperti ini, metafase 1 seperti ini, anafase 1 seperti ini, dan telofase 1 seperti ini ya. Langsung ada interkinesis ke sini turun ke bawah, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Seperti ini gambar-gambarnya meiosis keduanya ya. Ya, semuanya cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya adalah manusia biasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.